Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niwanul Gifar dengan ID 5551917. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya, mengenai pengolahan data, visualisasi, dan modeling dari data VIL collisions. Ada 5 main point dalam presentasi saya hari ini. Yang pertama adalah introduction, yang kedua data introduction, yang ketiga pentau transformation, dan yang keempat visualization, serta yang terakhir adalah machine learning modeling. Yang pertama introduction, jadi kecelakaan lalu lintas di New York City adalah masalah serius. Cukup banyak terjadi kecelakaan di semua borough yang ada di New York City, dan penting dilakukan modeling, machine learning, serta visualisasi data untuk membantu dan menganalisis serta memahami faktor-faktor penyebab serta identifikasi dari pola data yang terjadi gitu. Hal ini penting. Kenapa penting? Untuk mengambil tindakan preventif dan meningkatkan keselamatan jalan di kota ini. Kemudian untuk visualisasi di sini saya menggunakan Tableau, untuk preprocessing saya menggunakan Pentau Data Integration, dan untuk modeling saya menggunakan Python dengan dua metode, yaitu logistic regression dan juga metode neural network atau jaringan saraf tiruan. Yang pertama ada data, yang kedua ada data introduction ya. Data introduction ini merupakan data-data yang akan saya gunakan. Di sini data-data yang akan saya modeling, yang akan saya visualisasikan. Ada 29 variabel. Selanjutnya adalah Pentau Transformation. Saya gunakan Pentau Data Integration. Di sini ada 7 step. Yang pertama adalah input data, ya, text file input. Yang kedua adalah if field value is null. Kemudian yang ketiga, merapikan nama kolom dengan menggunakan select values. Kemudian yang keempat adalah formula. Yang kelima string operation. Yang keenam sort rows. Dan yang ketujuh adalah table output. Akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama adalah text file input. Jadi text file input ini merupakan step yang saya gunakan untuk menginputkan data. Jadi data yang diberikan itu terbagi menjadi 3 dan saya masukkan ke dalam satu folder, lalu saya inputkan dengan text file input. Step yang kedua adalah if field value is null. Jadi if field value is null ini berfungsi untuk mengganti nilai nol dengan nilai-nilai lain. Kenapa saya tidak menghapus nilai nol untuk penanganan nilai nol? Karena jika saya menghapus nilai nol akan menghilangkan insight terhadap data. Jadi untuk mencegah kehilangan insight terhadap data, saya mengganti nilai nol, bukan menghapus nilai nol, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah select values. Di sini untuk merapikan saja, jadi saya mengganti nama kolom yang semula huruf kapital semua, kemudian ada yang lower semua, saya ganti menjadi hanya huruf depannya saja yang kapital, kemudian saya juga mengganti panjang karakter dari beberapa variabel yang memiliki type varchar. Selanjutnya adalah formula. Formula di sini adalah untuk menghitung total kill, total injured, dan total victim. Total kill itu dari semua yang tewas, baik dari persons, cyclist, pedestrians, dan motoris. Kemudian injured itu yang cedera. Dan total victim saya hitung dari total kill dan total injured. String operation ini saya gunakan untuk mengupper semua isi kolom ya. Jadi saya standarisasi supaya semuanya huruf kapital, supaya terlihat lebih rapi. Sort rows untuk mengurutkan baris. Di sini saya urutkan berdasarkan crash date ya, supaya lebih tertata rapi dan diurut berdasarkan waktu pada The Beaver. Dan yang terakhir adalah table output. Table output ini berfungsi untuk menginputkan atau mengekspor data ke database seperti itu. Ini ada di bagian kanan ini adalah coding untuk memasukkan data ke database. Selanjutnya dashboard. Di sini saya akan memperlihatkan dashboard saya, tapi saya akan memperlihatkannya di Tableau langsung ya, teman-teman. Ini dashboard yang ini mungkin saya bisa slideshow dulu di Tableau-nya. Bisa terlihat ya di layar di sini. Saya akan memperkenalkan fitur-fitur dan chart yang saya gunakan. Mungkin saya mulai dari
biggest number-nya. Biggest number-nya itu ada 6 ya, ada total injured, total kill, total victim, total collisions, year of crash date, dan borough. Jadi ada 2 filter ya, year of crash date dan borough-nya. Dan untuk di sini yang 4 ini tadi total injured, total kill, total victim sudah saya jelaskan, dan total collisions itu adalah jumlah kecelakaannya yang terjadi. Dan ada 6 chart di sini dari map, total collisions by day, top 5 vehicle type by total collision, top 5 contributing value, total collision by amount and borough, dan side by side chart by borough and accident. Mungkin saya akan jelaskan dari map terlebih dahulu. Jadi di sini adalah maps peta. Di sini map ini dapat difilter ya. Jadi dia menampilkan jumlah kecelakaannya. Dia dibentuk berdasarkan zip code. Dan jika kita klik di sini, misalkan saya pilih di sini yang paling besar kejadian kecelakaannya, maka dia akan mengikuti. Kita bisa lihat di sini di Brooklyn ya. Jadi ini ada di Brooklyn. Jadi nanti si kelima chart yang lain dan biggest number-nya itu akan mengikuti seperti itu. Dapat dilihat. Lalu di sini untuk total collisions by day-nya ini total kecelakaan berdasarkan harinya ya teman-teman. Di mana di sini hari yang paling tinggi adalah hari Jumat dan yang paling rendah adalah hari Minggu. Dan yang paling rendah adalah hari Minggu. Kemudian ini juga bisa difilter. Jadi misalkan kita klik Friday, nanti dia akan menampilkan hanya kecelakaan yang terjadi di hari Jumat ya, seperti itu. Jadi dia reaktif juga. Dan di sini ada top 5 vehicle by total collisions. Di sini ada top 5 vehicle by total collision, di mana pada top 5 vehicle by total collision ini dia menampilkan top 5 dari kendaraan yang terlibat kecelakaan. Yang paling tinggi adalah sedan ya, dengan 507.599 kasus kecelakaan. Lalu untuk selanjutnya, top 5 contributing value di sini menampilkan 5 faktor yang menyebabkan kecelakaan paling banyak. Di mana yang paling tinggi adalah unspecified yang tidak dikenali, ada 659.027, kemudian yang kedua ada driver inattention atau distraction, yang ketiga ada failure to yield right of way, yang keempat ada following too closely, dan yang kelima adalah braking unsafely. Kemudian total collision by amount and borough. Jadi total collision by amount and borough ini menjelaskan tentang total kecelakaan berdasarkan bulan dan distriknya. Jadi di sini dapat terlihat ya, di sini ada legend untuk memberikan keterangan distrik, dan di sini adalah bulannya. Nanti dapat difilter juga di sini berdasarkan tahunnya, berdasarkan borough-nya. Dan yang terakhir adalah side by side chart by borough and accident. Jadi di sini saya memfilter berdasarkan distrik dan juga berdasarkan jenis kecelakaannya. Cyclist, motoris, pedestrian, person. Jadi di sini memuat jumlah total killed dan total injured dari setiap cyclist, motoris, pedestrian, dan person. Seperti itu. Jadi di sini saya akan tunjukkan filternya. Misalkan saya filter di sini tahun 2015. Kemudian saya filter di sini Brooklyn. Saya filter di sini hari Selasa, hari Senin mungkin. Saya bisa filter di sini hari Senin. Nah, dia akan berubah. Ya. Dia akan berubah seperti itu. Misalkan saya hilangkan filter ini, saya kembalikan, dan di sini hanya hari Senin, hanya 31.059. Jadi chart ini sangat reaktif ya, bisa mengikuti. Misalkan saya ingin daerah di sini, maka dia pun akan mengikuti kembali ke zip code yang dipilih. Seperti itu, di Staten Island ya ini. Kemudian jika saya pilih di sini, nah dia pun akan mengikuti juga. Ini ada di Bronx. Jadi di sini sangat
reaktif ya. Misalkan saya ambil di sini lagi. Nah, di sini ada di Brong juga masih. Saya ambil di sini, nah dia pun akan reaktif ya. Di sini di Queens. Jadi ini sangat reaktif dan bisa difilter sesuai dengan maps, total collision by day, dan juga tahun serta borrownya. Oke, mungkin selanjutnya saya akan lanjutkan ke machine learning. Untuk machine learning-nya, di sini saya gunakan Python. Ya, ada Python di sini, ada 2, tapi saya akan jelaskan EDA-nya terlebih dahulu sebelum saya berlanjut ke model machine learning, tapi EDA ini singkat saja karena memang sudah divisualisasikan semua di awal, di Tableau. Jadi EDA-nya di sini dapat dilihat ya, persentase kecelakaannya unknown yang paling banyak, yang kedua Brooklyn, 3 Queens, keempat Manhattan, kelima Bronx, dan yang kelima adalah Staten Island. Kemudian di sini untuk jumlah total injury untuk setiap label paling tinggi ada di unknown, mendekati angka 400.000, dan untuk total killed-nya itu 2.000 lebih di unknown juga. Lalu ini jumlah total killed-nya, ini total injured-nya paling tinggi di 2013 untuk total kill, dan total injured-nya paling tinggi di tahun 2018. Ini untuk korelasi, ini kita mencari korelasinya. Ini heatmap korelasinya, ini tidak akan saya jelaskan karena dapat dibaca ya, nanti akan saya sertakan juga link Google Colab. Dan ini modeling mesin. Ada 2 model, ada logistic regression, ada 2 modeling ya. Modeling machine learning yang saya pilih itu ada 2. Ada logistic regression, ini modeling machine learning-nya, sorry tadi agak nge-freeze. Di sini ada logistic regression, dan ada neural network. Mungkin saya jelaskan langsung di Python-nya saja, di Google Colab-nya saja, supaya lebih jelas. Jadi di sini untuk modeling ya, teman-teman bisa dilihat ya, untuk ini untuk logistic regression. Jadi untuk logistic regression di sini ada beberapa step. Yang pertama itu saya mengimport dulu train test split untuk membagi data testing dan training. Kemudian model logistic regression untuk mengaktifkan regresi logistiknya. Ini untuk menghitung akurasi skornya. Lalu di sini saya memilih fitur. Di sini memilih fitur yang digunakan, kemudian memisahkan data train dan data testing, lalu melatih model, menguji model, menghitung akurasi model, dan yang terakhir adalah melihat koefisien dan akurasi modelnya adalah 0,9996686357072. Ini merupakan akurasi yang sangat tinggi dan model ini baik untuk digunakan. Ini saya akan jelaskan sedikit tentang modelnya. Di sini akurasi modelnya cukup baik. Akurasi modelnya 9,606 ya. Ini masih model yang lama yang belum diganti. Nanti akan saya ganti 9,06. Kemudian koefisien modelnya untuk fitur pertama total injured itu 9,723 sekian dan min 9,82. Untuk fitur kedua total victimnya min 0,03 993 dan 0,067 sekian. Jadi koefisien ini menggambarkan pengaruh masing-masing
fitur terhadap logout variabel. Koefisien positif hubungan positif, koefisien negatif menunjukkan hubungan yang negatif. Seperti itu. Kemudian intercept modelnya 17,699, 6,44, 5,38, 10,57, 8,184. Jadi ini mewakili logout dasar ketika masing-masing kelas variabel target semua fitur itu bernilai 0 seperti itu. Ya, akurasi modelnya tinggi ya, dan ini bisa digunakan. Lalu yang kedua adalah model yang saya kenalkan adalah model jaringan saraf tiruan. Ya, entah mungkin ini termasuk ke deep learning ya, bukan machine learning, tapi tidak apa-apa saya ingin tunjukkan, tapi ini yang versi yang paling sederhananya saja. Kenapa saya lebih memilih model machine learning atau mungkin deep learning bahkan dibandingkan dengan model seperti SVM, random forest, dan lain-lain, karena saya ingin memperkenalkan model jaringan saraf tiruan ini. Dan model ini nyatanya cukup cocok dengan data jika dilihat datanya saja. Jadi di sini menggunakan TensorFlow untuk sekuensial density itu dengan TensorFlow juga optimizernya dengan Adam. Jadi ini untuk mengoptimalisasikan nilai hasil modelnya nantinya. Kemudian di sini nilai kebaikan model yang saya gunakan adalah MSE dan ada juga koefisien R-square-nya. Oke. Jadi di sini ada ya kurang lebih sama, cuma di sini ada membentuk lensa itu berjumlah 16 dan epoch yang saya minta adalah 10 epoch di sini. Jadi saya minta 10 epoch saja supaya lebih singkat ya. Karena merunningnya cukup lama seperti itu. Dan ya mungkin model ini tidak terlalu banyak yang saya bahas, tapi saya akan menjelaskan ini ada 10 epoch pengulangan, MSE-nya ada 1,85 sekian, dan ini sangat kecil untuk ukuran MSE. R-square-nya itu 99,4%, artinya model dapat menjelaskan 99,4%, 99,4% variabel. Itu sangat tinggi dan cukup baik. Stak koefisiennya ada 16 karena ada satu unit layer yang memiliki 16 neuron seperti itu. Jadi intinya model neural ini sangat cukup baik ya. Bisa juga digunakan selain model random forest, SVM, dan model-model lainnya dalam mesin learning. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Untuk kesimpulannya sendiri, intinya kedua model ini sangat baik dengan MSE kecil dan akurasi yang tinggi pula. Kita kembali lagi ke PPT. Nah, ini untuk model neural network-nya. Kesimpulannya sekarang, jadi boro yang memiliki jumlah kecelakaan tinggi adalah unknown, yaitu yang tidak diketahui lokasinya, dan memiliki jumlah kecelakaan paling rendah adalah Staten Island. Boro Brooklyn dengan zip code 1107, boro dengan jumlah kecelakaan paling tinggi, jika tidak dengan unknown. Kecelakaan paling banyak persons dengan 193 ya pada unknown dengan 193.128 orang, paling sedikit cyclist di Staten Island dengan 49 orang. Hari Jumat adalah peristiwa kecelakaan terbanyak dengan 304.502, diikuti dengan hari-hari lainnya, Kamis, Selasa, Rabu, Senin, Sabtu, dan Minggu. 5 besar penyebab kecelakaan ialah unspecified, kemudian driver inattention, failure to yield right of way, following too closely, braking unsafely. Dan yang kelima, sedan yang paling banyak kecelakaan, diikuti dengan passenger vehicle, station, kemudian sportability, dan yang terakhir adalah taxi. Dan model yang paling bagus tadi ada dua, ya, yang saya coba, yang cukup baik saya coba, yaitu model GST, neural network, dan juga model logistic regression. Kemudian untuk sarannya sendiri, berdasarkan analisis dari pembahasan, dari dashboard, kemudian dari machine learning, harus dioptimalisasi lagi langkah preventif untuk pencegahan kecelakaan, kemudian jumlah kecelakaan harus diminimalisasi di negara bagian dengan mengetatkan aturan dan dilakukan sosialisasi terkait pengemudi yang baik dan benar serta punishment untuk pengemudi yang melanggar aturan saat berkendara.
Dan untuk penelitian selanjutnya, pemodelan selanjutnya diharapkan bisa menggunakan model yang lebih banyak, lebih baik lagi, dan lebih kreatif lagi, supaya dapat diteliti pola data yang terjadi dengan lebih baik dan lebih akurat lagi prediksinya. Kemudian yang terakhir, untuk dashboardnya mungkin kedepannya dapat dibuat lebih baik lagi. Untuk penelitian selanjutnya lebih reaktif dan juga lebih diperdalam lagi insight terhadap datanya. Oke, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.